ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Dita bingung karena Saka nggak nyaut. Dia buka kamar dan cek. Di sana juga kosong. Dita jadi kesal. Dita ini Saka pasti nggak pulang. Kemana lagi coba dia? Nggak ngabarin aku pula. Dita mendudukkan tubuhnya di sofa dengan kesal. Dita menggerutu, kenapa aku jadi ngerasa kayak nggak punya suami sih sekarang. Saka jadi makin kesini makin seenaknya aja sama aku. Cutu 28. EXT. Rumah Ariana. Pagi Ariana terlihat sudah siap berangkat ke kantor. Dia jalan keluar dari rumahnya bersama Yuna dan Bona. Yuna, kita tunggu lo sampai naik taksi dulu ya. Baru nanti kita ke Jamais. Gue mau mastiin lo nggak kenapa-napa aja. Riana, gue baik-baik aja kok. Lo nggak perlu sekhawatir itu. Lagian kayaknya Mas Saka nggak bakal kesini lagi pagi ini. Apalagi ke kantor. Nggak bakalan. Yuna lalu menoleh ke Bona kayak minta bantuan buat yakini Ariana. Bona mengangguk. Bona, yarin. Udah santai aja. Kita juga nggak keburu-buru kok. Jadi kita tunggu lo sampai naik taksi aja. Akhirnya Ariana mengangguk. Dan enggak lama taksi yang akan ditumpangi Ariana sudah datang. Ariana, gue duluan ya. Yuna, iya. Lo hati-hati ya bestie. Ariana pun masuk ke dalam taksi dan taksi pun pergi. Bona dan Yuna masih berdiri dan mengobrol. Bona, gue kasihan lihat Ariana. Gue juga jadi ngerasa bersalah banget. Yuna, lo akhirnya sadarkan Bon. Perlakuan Saka itu udah nyakitin Ariana banget. Dan gue sebagai orang terdekat Ariana enggak rela Ariana diperlakukan seperti itu. Bona, iya. Gue emang sadar. Tapi gimana pun gue temennya. Gue juga khawatir tahu. Di sini Saka juga menderita. Dia menyesal banget sampai kayak orang yang putus asa gitu minta maaf sama Ariana. Tapi kalau lihat apa yang terjadi sama Ariana semalam, gue mau bantu Ariana juga jadinya. Cutu 29. INT, rumah Dante. Pagi Saka keluar dari kamar. Tampak Dante dan Anjani sudah berapa di meja makan dan sarapan bareng. Saka jalan mendekat dengan canggung ke mereka. Saka, sebelumnya makasih banyak karena udah kasih saya tumpangan menginap. Kalau begitu saya permisi. Saka udah mau jalan pergi namun Anjani menahannya. Anjani, makan dulu. Saka masih terdiam. Enggak yakin dengan ucapan Anjani. Lalu dia mau jalan lagi. Tapi ucapan Anjani makin pedas. Anjani, apa sekarang kamu juga jadi tuli? Selain perasamu yang bermasalah. Saka lalu menoleh ke Anjani dan Dante. Mereka masih bersikap biasa. Dingin dengan tatapan tajam. Anjani, makan dulu sebelum kamu pergi dari rumah saya. Saya enggak ingin bertanggung jawab lebih jika sampai kamu kenapa-napa di jalan. Akhirnya mau enggak mau Saka pun mengambil duduk di samping Dante. Saka masih diam melihat makanan yang tersaji di atas meja. Lalu sesekali melempar tatapan ke Anjani dan Dante yang cuek makan begitu saja. Anjani yang sadar Saka masih saja diam enggak menyentuh makanannya jadi berhenti makan. Anjani, kenapa kamu diam aja? Makan. Saka tersenyum miris. Saka, maaf. Tapi entah kenapa saya jadi ngerasa seperti lagi makan bersama keluarga yang enggak pernah saya punya. Anjani menatap Saka dalam. Tampak Dante pun menatap Saka. Cutu 30. INT, rumah Kusuma. Pagi Ariana datang ke rumah Kusuma. Kusuma dan Devi yang lagi jalan mau ke depan tampak kaget. Devi, Arin, sayang, kok kamu udah ada di sini? Kenapa enggak bilang-bilang dulu sama Mami kalau mau datang? Kan kita bisa sarapan bareng. Ariana tersenyum. Ariana, Arin tadi udah perjalanan mau ke kantor. Tapi tiba-tiba keinget Mami sama Papi. Jadi Arin mutusin buat kesini aja. Devi lalu tersenyum dan memeluk Ariana. Devi, kamu udah makan? Mau makan dulu nggak? Kok kamu kelihatannya lemes gitu? Ariana, semalam Mas Saka datang ke rumah Mi. Dia mabuk dan emosinya jadi enggak kekontrol. Devi dan Kusuma kaget. Cutu 31. EXT. Depan apartemen. Pagi Sisil dan Coki tampak mau pergi ke kantor. Dan saat itu mereka papasan sama Dion. Coki dan Dion pun saling menatap tajam. Mereka terlihat bersitegang.
Sisil yang lihat wajah keras Dion yang udah kayak mau mukulin Coki langsung pasang badan di depan Coki. Tampak jagain Coki. Sisil, ngapain lo kesini? Udah sana pergi. Jangan deket-deket sama Coki lagi. Soalnya lo itu bawa pengaruh buruk. Seketika Dion tertawa mengejek. Dion, yang ada Coki kali yang suka nyariin gue karena ada butuhnya. Kalau gue sih nggak butuh orang kayak Coki yang bahkan sampai dilindungin segala sama cewek. Coki kesel banget. Dia geser badan Sisil ke sampingnya dan udah pengen nyerang Dion, tapi Sisil udah tahan dengan cengkeram lengannya. Sisil udah nggak usah buang tenaga segala buat ladenin dia. Akhirnya Coki nggak jadi maju, tapi wajahnya udah gedek banget lihat Dion. Dion lalu pergi sambil tertawa meremehkan. Dion, dasar banci cutu 32. INT. Rumah Kusuma. Pagi Arana, Devi dan Kusuma akhirnya duduk di sofa bersama. Ariana ceritain soal semalam. Ariana, Mas Saka datang sambil emosi Mi. Dia udah kayak orang kesurupan dan mau berbuat sesuatu sama Arin dalam keadaan mabuk. Arin bener-bener terpojok dan shock banget. Untung aja ada Mbak Riri dan Galvin yang datang nyelamatin Arin. Devi dan Kusuma terlihat menahan emosinya. Devi, tapi dia nggak sempet ngapa-ngapain kamu kan ya, sayang? Ariana menggeleng. Ariana, sekarang Arin udah baik-baik aja kok Mipi. Semalam juga Yuna dan Bona jadi menginap buat jagain Arin. Devi gregetan, Mami nggak tahu lagi deh mesti gimana itu sama Saka. Padahal Mami udah kasih dia pelajaran loh. Tapi masih aja dia nggak punya malu dan datengin kamu lagi. Kusuma, gimana kalau mulai sekarang kamu tinggal di sini aja? Rin, seenggaknya ada Papi dan Mami yang bakal jagain kamu. Dan Saka juga pasti mikir-mikir kalau mau datengin kamu. Ariana menggeleng. Ariana, nggak usah lah Mi. Palingan Mas Saka udah nggak berani lagi datang. Galvin juga udah hajar dia sampai babak belur. Devi, ya udah kalau gitu biar Bikias dan Pedro yang bakal stay di rumah kamu lagi. Mami nggak akan biarin kamu sendirian. Lagian itu Saka, nggak cukup apa ya hukuman dari Papi buat dia? Kok dia masih aja berulah? Ariana bingung. Ariana, hukuman? Hukuman apa? Cutu 33. EXT, depan rumah Anjani. Pagi Saka terlihat jalan keluar dari rumah Anjani. Dan tiba-tiba, SFX, panggilan telepon masuk ke HP-nya. Saka mengecek HP-nya, dan ternyata yang menelepon adalah relasinya Dinda yang sudah dikenalkan sama Saka. Saka segera angkat teleponnya. Saka ramah, halo selamat pagi. Jeda, iya. Dengan saya Saka. Gimana Pak? Tampak wajah Saka yang tadinya ramah dan ceria berubah kaget dan bingung. Saka, saya mohon Bapak bisa mempertimbangnya lagi. Saya butuh pekerjaan ini dan saya juga sudah berpengalaman di bidang ini. Jeda, saya mohon Pak. Saka menutup teleponnya dengan wajah bingung dan sedih. Veo, Saka kenapa tiba-tiba kayak gini ya? Kenapa coba relasinya Dinda tiba-tiba menolak resume aku dan nggak bisa terima aku kerja? Cutu 34. INT. Rumah Kusuma. Pagi Ariana masih menunggu penjelasan Kusuma terkait hukuman yang sebelumnya dikatakan oleh Devi. Kusuma, Papi blocking ke semua networking Papi untuk nggak terima Saka kerja. Karena orang yang kenalan sama Saka itu pasti tahu kalau Saka menantu Papi dan mereka juga sempat menghubungi Papi dan tanya soal Saka. Ariana terkejut dengan penjelasan Kusuma. Kusuma kon, dan seenggaknya Saka nggak akan bisa mendapatkan pekerjaan di bisnis serupa. Kusuma dengan keyakinan menjelaskan semuanya. Di hadapannya Devi tampak puas. Arin tersenyum tapi tampak seperti merasa nggak tega juga ke Saka. PO semua networking. Pasti Mas Saka makin kesulitan buat survive. Cutu 35. INT. Kontrakan Tommy Bona. Pagi Bona baru saja sampai di kontrakan. Tampak Tommy yang baru keluar dari kamar dengan pakaian rapi siap ke kafe. Bona, Saka kesini enggak? Tommy, enggak. Gue chat juga enggak dibalas. Enggak tahu tuh anak kemana. Bona, Tom. Kayaknya sekarang gue mau mihak Ariana deh. Gue enggak tega sama Ariana. Tommy, ya enggak bisa gitu dong Bon. Saka juga kasihan. Lo enggak lihat gimana dia tulus dan bener-bener menyesali semua perbuatannya. Kita sebagai teman mesti support dia dong. Lagian nih ya, gitu-gitu juga gue yakin Ariana itu masih punya hati ke Saka. Kalau mereka bisa bersama lagi, bukannya itu malah bikin mereka bahagia. Bona masih terdiam kayak lagi mikir. Tommy, lagian ya Bon, kalau mereka pisah itu cuma bakal bikin Saka rusak. Dia bahkan bakal lebih parah lagi dari sekarang kelakuannya. Beda kalau mereka bersatu, Saka bakal berubah dan mereka bakal bahagia. Bona kelihatan masih ragu, masih sangsi sama keyakinan Tommy. Bona lalu menggelemang pelan. Bona, enggak deh.
gue tetap dukung Ariana aja. Posisi dia lebih lemah dan menderita. Meskipun begitu bukan berarti gue memutuskan pertemanan sama Saka. Enggak ya. Tommy menghembuskan napasnya merasa sedikit frustasi juga. Cutu 36. INT. Rumah Dita. Pagi Saka pulang ke rumah. Dia jalan masuk dan sudah dihadang oleh Dita yang dipenuhi amarah. Dita emosi, kamu itu kemana aja sih? Saka pakai nggak kasih kabar segala lagi ke aku. Kamu itu sebenarnya anggap aku ini apa sih? Saka jadi ikut kesal. Saka, kamu nggak lihat ini suami kamu babak belur begini? Bisa nggak sih kamu kasih aku waktu dulu untuk istirahat atau bersih-bersih diri? Jangan langsung ngomel nggak karuan gini. Aku makin pusing tahu nggak? Dita tersulut emosi. Kita udah desa. Kamu jangan ngerasa kalau di sini kamu yang paling kesiksa. Kamu nggak tahu kan kemarin aku kenapa? Aku sampai kesakitan nggak bisa jalan, tahu nggak sih? Dan semua itu karena kamu yang nggak pernah ada di dekat aku. Aku ini istri kamu, Saka, dan aku lagi ngandung anak kamu. Jadi bisa nggak sih kamu kasih waktu kamu buat aku, bukannya malah kelayapan nggak jelas. Saka kaget dan merasa bersalah jadinya. Saka, kamu kenapa? Dita mendengus kesal. Dia pun pergi masuk ke dalam kamar. Malas jelasin ke Saka. Cutu 37. INT. Kantor Wijaya. Pagi Dante datang ke kantor Galvin buat meeting. Kemudian dia bertemu dengan Galvin yang mukanya ada luka lebam. Dante tampak kaget. Dante, wajah kamu kenapa, Vin? Galvin abis berantem sama seseorang. Dante sedikit terbelalak. Lalu dia kayak mikir sejenak. Dante, kamu berantem sama Saka? Galvin jadi bingung. Galvin, kok kamu bisa tahu? Dante, semalam Dinda nemuin Saka di pinggir jalan terus hubungin saya. Dan karena kita bingung mau bawa dia kemana karena dia nggak mau dibawa ke rumah Ariana atau Dita. Jadi terpaksa Saka saya bawa ke rumah saya. Galvin mengangguk-angguk kecil. GALVINO. Jadi semalam kamu yang bawa Saka? Cutu 38. INT. Ariana Glow. Siang establiset kantor Ariana siang hari. Ariana terlihat duduk di kursi kerjanya dengan lemas. Dan tepat saat itu Sisil masuk bawa dokumen. Dia menyerahkan dokumen itu buat ditandatangani Ariana, lalu setelah selesai, Ariana kasih balik dokumen itu ke Sisil. Ariana, Sil, kayaknya saya lagi kurang fit hari ini. Bisa minta tolong kamu reschedule meeting hari ini ke hari lain. Sisil bisa, Bu. Jeda tampak cemas, tapi Ibu kenapa? Kok lemes gitu kelihatannya? Ariana, saya cuma lagi capek aja kok. Sampai ngaruh ke badan dan jadi nggak enak. Sisil agak panik. Sisil nyerocos. Sisil, beliin Ibu obat ya? Atau Ibu mau makan? Atau Ibu mau Sisil pijitin? Ariana tersenyum sendiri lihat Sisil yang panik banget. Ariana, saya baik-baik aja kok. Cuma butuh istirahat aja. Cutu 39. INT. Kantor Kusuma. Siang Kusuma dan Devi jalan masuk ke kantor. Mereka papasan sama Anjani. Anjani, gimana dengan meeting nanti? Persiapannya sudah oke kan? Kusuma mengangguk. Kusuma sudah oke kok. Mereka lalu terlihat mengobrol. Sementara Devi hanya diam sambil mengamati Anjani. Keok Devi, Anjani ini memang cantik. Dan gayanya juga keren. Devi lalu melirik ke arah dirinya sendiri. Keok Devi, aku nggak boleh kalah dari dia. Dan sepertinya aku harus berpenampilan lebih cantik dan menarik deh. Minimal kayak Anjani lah. Anjani tampak pergi meninggalkan Kusuma dan Devi. Devi, Papi tuh suka sama perempuan yang stylenya model Anjani gitu ya kayaknya. Kusuma kayak malas gitu. Kusuma mulai deh. Nanya apaan sih Mami ini? Udah ayo. Papi mau kerja. Kusuma lalu jalan lebih dulu. Devi pun menyusul. Cutu 40. INT. Ruang kerja Dinda. Siang Intercutwit 40. INT. Rumah Dita. Kamar Saka. Siang establiset rumah sakit. Tampak Dinda berada di ruangannya sedang menerima telepon dari Saka. Dinda menggunakan jas dokter. Dinda, hai. Sak, gimana keadaan kamu? Udah baik kan? INTERCUTI. Tampak Saka berada di dalam ruang Dita. Saka duduk di ruang tamu sambil menelpon Dinda. Saka, udah. Din, thanks banget ya buat bantuannya. Dinda tampak tersenyum sambil berdiri melepaskan jas dokternya. Dinda, syukurlah. Jeda, oh iya. Sak, gimana soal kerjaan di tempat relasi aku kemarin? Sudah kamu coba? Saka tampak menghela napas dan tersenyum kecut sendirian. Saka, sudah. Tapi, Dinda tampak penasaran. Dinda, tapi kenapa? Saka, aku ditolak. Din. Dinda tampak terkejut sekali. Dinda, ditolak? Kok bisa? Mereka juga gak ada ngasih tahu aku apa-apa loh. Saka mengangguk mengerti Dinda.
Saka, aku juga gak ngerti sih. Din, kenapanya? Padahal aku udah submit sesuai permintaan mereka dan sepertinya gak ada masalah saat itu. Dinda bingung, kok aneh sih. Ya, jedak, ya udah. Nanti aku bakal cari tahu kenapa. Ya, sekalian nanti aku coba tanya lowongan kerja lain. Saka tersenyum tenang dan lega. Saka, thanks ya, Din. Di saat kayak gini kamu udah bantuin aku banyak banget. Dinda tertawa. Dinda, udah deh. Ini gak banyak. Lagian kan kita teman harus saling bantu kalau lagi bisa, iya kan? Saka tertawa di tempatnya. Dinda juga. Split screen. Saka tetap aja. Makasih. Ya. Dinda tersenyum. Cutu 40. INT. Cafe Jamais. Siang established Jamais Cafe. Tampak Yuna baru selesai membantu melayani pelanggan yang datang dan memberi order ke bagian dapur. Tampak Selin di salah satu meja sedang makan siang sendirian. Tommy dan Bona juga tampak membantu melayani pelanggan. SFX. Panggilan masuk HP Yuna. Yuna mengambil HP-nya dan melihat Galvin yang telepon lalu cepat mengangkatnya. Yuna, halo. Kim. Yuna sambil berjalan menuju tempat yang agak sepi di kafenya. OSDALVIN, gue cuma mau ngasih tahu soal Saka. Yuna, iya. Terus gimana? Gimana dia? OSDALVIN, jadi Saka semalam nginap di tempat Dante. Yuna tampak bernapas lega. Yuna, oh syukurlah. Thanks ya, Vin. Tapi kok bisa Saka di tempat Dante? Kamera ceng fokus Bona dan Tommy yang ada di sana mendengar nama Saka dan Dante disebut. Yuna langsung kepo. OSDALVIN, iya. Jadi kata Dante, Dinda yang menemukan Saka lalu minta tolong Dante dan ya. Saka jadi nginep di sana semalaman. Yuna, oke deh. Thanks ya, Vin. Infonya. Yuna lalu menutup teleponnya. Tommy dan Bona lalu menghampiri Yuna. Bona, Saka ngapain di rumah si Dante? Yuna terkejut, ternyata Tommy dan Bona sudah berada di belakangnya. Yuna, iya. Ngagetin aja lu pada. Jedak, iya, soalnya Dinda yang nemu Saka gitu. Terus karena nggak tahu mau dibawa kemana akhirnya dia minta tolong Dante. Jadilah Dante jemput dan bawa Saka ke rumah dia. Tommy dan Bona mengangguk paham. Kamera ceng fokus Selin yang sedang makan siang di Jamais dengar soal Dinda yang minta bantuan Dante jadi kesel. VO, Selin, Dante. Masih aja. Selin menyuap dengan kesal dengan muka cemberut. Cutu 40. EXT, depan rumah Ariana. Siang tampak Bikyas baru datang ke rumah Ariana. Bias jalan menuju rumah Ariana dan bertemu dengan Riri yang lagi di teras rumahnya. Riri datang mendekat ke Bias. Riri, gimana keadaan Ariana? Big, Bias, syukurnya non Ariana udah gak apa-apa dan udah agak tenang. Bias tampak cemas dan khawatir. Riri, ya. Saya aja kaget banget kemarin itu. Big, ya ampun, saya kasihan sama Ariana. Dia pasti ketakutan banget. Bias mengangguk setuju. Bias, itulah non Riri. Bibi nyesel banget gak ada di sini waktu kejadian itu. Non Ariana jadi harus mengalami kejayaan kayak gitu. Untung ada non Riri dan Mas Ganteng yang nolongin non Arin. Jedak, makasih banayak ya non Riri udah jagain non Arin. Riri tersenyum ke Bias. Riri, ya. Di sama-sama ya. Bias, ya udah Bibi masuk dulu ya, non. Mau beres-beres dulu. Riri mengangguk mengerti. Bikyas pun jalan masuk ke dalam dulu mau beres-beres. Belum lama Bikyas jalan. Dia teriak. Bias, astaga. Riri yang mendengar jadi kaget dan cepat menghampiri Bias ke rumah Ariana. Riri, Bibi kenapa? Big, Leroy sampai ke rumah Ariana dan ikutan kaget sampai tutup mulut. Tampak rumah Ariana berantakan banget. Depannya penuh sampah serta ada banyak tempelan kertas di kaca depan dengan tulisan, tukang mutang. Jelen, Riri dan Bias masih kaget. Cutu 40. INT. Rumah Dita. Siang di rumah Dita. Saka baru selesai telepon dengan Dinda. Saka menghela napas panjang dan bersandar di sofa. Tampak wajahnya pusing. Saka memijat kepalanya sendiri sampai ada suara keributan dari luar rumah. Saka tampak penasaran dan beranjak dari duduknya. Saka, ribut apa? Ini suara Dita kan? Saka pun keluar. Insert Dita lagi debat sama penagih utang. Dita, kalian mau apa lagi? Saka, gak ada di sini, kalian kan udah ambil barang-barang berharga kami. Mau apa lagi sekarang? Melihat dan mendengar Dita lagi debat sama penagih utang, Saka jadi otomatis ngumpet lagi. Wajah dilema Saka selama ngumpet. Saka pelan, gimana ini? Kasian juga Dita kan lagi hamil. Jeda Ariana juga pasti dikejar-kejar penagih utang. Saka kayak merasa bersalah banget dan gelisah sambil ngintipin Dita.
Cutu 40, INT, kantor Ariana. Siang Intercut with 40, EXT, rumah Ariana. Siang Established kantor Ariana. Tampak Ariana berada di ruangannya sedang bekerja. Sesekali Ariana terdiam sebentar dan lalu menggelengkan kepalanya lalu kembali bekerja. SFX, panggilan masuk dari Bias. Ariana segera mengangkat telepon dari Bias. Ariana iya Bu, INTERCUTW tampak Bias lagi pegang sapu dan lagi bersihin bekas kotoran sampah di rumah Ariana. Riri tampak mencabut tempelan tulisan tukang ngutang di kaca depan rumah Ariana. Bias Non jangan panik ya. Ariana tampak bingung. Ariana panik kenapa Bu? Ada apa? Bias sepertinya ada penagih utang yang datang ke sini. Non, rumah Non, kotor banget sampah dan tulisan tukang ngutang. Kayaknya gara-gara nggak ada orang mereka kesal dan berantakin rumah. Deh, Non. Ariana tampak terkejut. Ariana astaga, Bias gak apa-apa. Bias ya Bibik gak apa. Sekarang lagi beresin rumah dibantu Non Riri. Ariana apa Arin pulang aja ya sekarang? Bias menggeleng kuat. Bias gak usah Non. Ini udah hampir beres. Bibik udah dibantuin Non Riri. Lagian bentar lagi Pedro juga sampai sini abis antar ibu. Ariana menghela napas. Ariana astaga, apalagi sih ini? Tolong sampaikan makasih Arin kembali Ria. Bibi hati-hati takutnya mereka malah datang waktu Bibik sendirian. Tetap kabarin ya Bib. Bias mengangguk kuat. Bias ya Non. Nanti Bibi kabarin terus. Sudah dulu ya Non. Ariana iya. Dia udah. Makasih ya Bib. Ariana menutup teleponnya lalu mengusap wajahnya Geisa. Marah dan bingung. Ariana masalah apa lagi sih yang Saka buat Ariana tampak kesal. Cukup 40, INT. Sebuah tempat. Siang di sebuah tempat siang hari. Tampak Dante dan Galvin masih ngobrol setelah selesai meeting. Keduanya tampak meminum kopi. Dante muka kamu kusut banget. Vin, ada apa? Something wrong. Galvin menghela napas. GALVIN gak? Ini temen aku. Dante tertawa ke Galvin. Dante udah gak usah pakai perumpamaan orang ketiga lagi. Saya tahu kamu lagi cerita soal diri kamu sendiri. Jeda toh saya gak akan judge kamu begitu saja. Jadi gak perlulah malu lagi buat cerita. Galvin tersandar dan melihat Dante. Keduanya tiba-tiba tertawa soal mengerti masalah masing-masing. GALVIN oke. Galvin gestur kayak menyerah kalah. Dante senyum, saya juga tahu sebenarnya kamu mau cerita apa. Dan saya akan support kamu. Galvin mengangguk dan senang mendengar perkataan Dante. Galvin tampak merasa lega. GALVIN thanks, Dante. Dante tersenyum dan mengangkat cangkir gelasnya dan gestur kayak bersulang. Cutu 40, INT, kantor Ariana. Sore tampak di ruang meeting ada Ariana, Celine dan Sisil dan dua orang pegawai lainnya. Tampak sepanjang meeting HP Ariana bergetar dan beberapa pesan masuk. Jadi bisa dikondisikan HP Ariana getar terus ya. Ariana terlihat bolak-balik melihat resah ke ponselnya. Ariana terlihat tidak fokus. Saat meeting selesai, Celine dan Sisil mendekat ke Ariana yang tampak memandangi HP-nya cemas. Sisil Bu, Ibu kenapa sih? Kok selama meeting kayaknya gak fokus dan cemas gitu? Ada apa? Bu, Ariana menghela napas dan menggigit bibir bingung. Ariana ini, Sil, aku dapat chat dari penagih utang terus dan mereka juga bolak-balik telepon, walau udah aku blok. Celine yang kemarin itu, Ariana mengangguk. Sisil yang kayak gitu gak bisa apa dilaporin ke polisi. Celine ya karena kita gak tahu jelas kasusnya seperti apa, Sil. Main lapor malah kita yang kena tuntutan balik. Sisil tapi kan Bu Ariana gak salah. Celine eyes rolling kesal sama si Sisil tanpa sebab. Ariana terlihat resah. Theo, Celine bener-bener kelakuan si Saka ini. Cutu 40. INT, rumah Dita. Sore establishment rumah Dita. Tampak Saka lagi pijetin kaki Dita yang pegel banget. Saka capek ya. Dita tampak pura-pura kelehan banget dibuat lebay sama Dita. Saka tampak merasa bersalah karena Dita jadi harus hadapi penagih utang. Saka maaf ya kamu jadi harus ngadepin si penagih utang itu. Terus kamu harus ke rumah sakit tadi malam. Kita iya tahu. Tadi malam aku kesakitan banget sampai bangun aja gak bisa Sak. Kamu diteleponin bukannya angkat malah gak ada sama sekali. Saka tersenyum kecut dan terus pijitin Dita. Dita tersenyum sinis saat Saka tidak melihatnya. Saka oh iya, kamu ke rumah sakitnya sama siapa dong? Kan kamu kesakitan banget sampai bangun aja gak bisa. Jeleng Dita kebingungan menjawab. Saka menatap Dita lekat. Cutu 40, EXT, kantor Kusuma. Sore established kantor Kusuma. Pakaian Devi di sini harus sama persis dengan yang dipakai Anjania.
Dari rambut sampai sepatu. Makasih. Ya, tampak Devi turun dari mobil setelah dibukakan sama Pedro pintunya. Devi, kamu tinggalin aja saya di sini. Nanti saya pulang sama bapak. Kamu sana ke rumah Ariana aja. Bantuin Big Yas beresin rumah. Devi mendadak kalau ingat lagi. Devi, ini semua gara-gara utang Saka. Masa Ariana jadi harus terima akibatnya gini? Saya gak terima Pedro, ya madam. Iya, ampun madam, jangan marah sama Ai. Pedro lalu liatin penampilan Devi yang berubah. Devi abis belanja dan ganti gaya rambut seperti Anjani plus pakai baju style Anjani. Juga beli kacamata dan tas kayak model yang dipakai Anjani. Devi lalu liatin Pedro yang bengong liatin dia. Devi, kok kamu malah bengong liatin saya? Dengar nggak yang saya bilang? Pedro, ya dengar madam. Makanya saya minta maaf. Devi menggeram kesal gara-gara Pedro. Pedro, ya udah madam, Ai langsung ke rumah non Ariana saja kalau gitu. Permisi madam. Pedro langsung jalan masuk lagi ke mobilnya. Sambil liatin Devi yang lagi membenarkan pakaian dan rambutnya. Theo, Pedro madam kesambet apa sih waktu belanja? Kenapa penampilannya jadi aneh gitu? Ini Devi menoleh lagi ke Pedro yang mematung di dekat pintu masuk mobilnya. Devi, kenapa sih Pedro? Oh, kamu pasti terpesona ya sama gaya baru saya. Devi dandan sok sophisticated ala Anjani. Devi pun jalan meninggalkan Pedro yang geleng-geleng. Dengan gaya sok anggun ke kantor Kusuma, tapi terhenti saat lihat ada rame-rame depan kantor Kusuma. Devi, kok ada rame-rame di sana? Ada apa ya? Kamera ceng fokus, ternyata para penagih hutang datang ke kantor Kusuma. Paralel with 40, INT, kantor Kusuma. Ruang meeting, sore established kantor Kusuma. Dante yang baru balik dari meeting dan masuk ke ruangan meeting di kantor Kusuma. Saat masuk sudah ada Anjani dan Kusuma yang berada di ruangan meeting itu. Anjani, bagaimana meetingnya sama Galvin tadi? Dante memberi salam ke Anjani dan Kusuma lalu bergabung duduk. Dante, semuanya baik dan lancar, Bu. Hanya saja Galvin tadi agak berantakan. Anjani tampak bingung. Kusuma yang semula fokus sama dokumennya juga jadi ikut mendengarkan Anjani berantakan. Bagaimana maksud kamu? Dante, ternyata tadi malam itu Galvin berkelahi dengan Saka. Makanya Saka seperti itu dan Galvin juga seperti tadi. Kusuma tampak terkejut. Kusuma, Saka dan Galvin berkelahi. Dante lalu memandang Kusuma. Dante, iya, Pak. Dan tadi malam saya bawa Saka ke rumah kami karena tidak tahu lagi harus bawa kemana. Kusuma makin terkejut. Kusuma, astaga, apa benar? Kusuma nanya ke Anjani. Anjani mengangguk pelan. Kusuma, saya minta maaf ya, sama kalian berdua yang sudah direpotkan. Bagaimanapun Saka itu masih menantu saya. Anjani, ya, gak usah dipikirkan. Kita lanjut meeting kita. Dante, tolong berikan update terbaru tentang proyek ini. Dante mengangguk dan mempersiapkan datanya. Suara pintu diketuk. Seorang karyawan datang dan membuka pintu dengan wajah panik. STAFF, maaf Pak, di depan ada keributan. Kusuma, Dante dan Anjani lalu melihat dengan bingung. Dante, keributan apa? STAFF, kurang tahu Pak, ada orang marah-marah. Dante pun bersiap dan berdiri untuk memeriksa. Anjani, ibu ikut. Kusuma, saya juga. Akhirnya ketiganya keluar dari ruang meeting. Cutu 40, INT, kantor Kusuma. Sore di lobi kantor Kusuma tampak orang-orang berkerumun. Dua penagih utang tampak marah dan gusar. Dua orang satpam lagi berupaya menyeret keduanya keluar dari lobi. Penagih utang, gue gak pergi dari sini sebelum ketemu sama yang namanya Kusuma. Cambrea ceng fokus. Dante, Anjani dan Kusuma sampai di lobi dan melihat juga mendengar kata-kata penagih utang. Kusuma, saya Kusuma, ada perlu apa ini? Siapa kalian? Tension Anjani dan Dante saling berpandangan. Dante, kalian kenapa kumpul di sini? Kembali kerja. Beberapa karyawan akhirnya bubar dan kembali kerja karena takut melihat Dante, Anjani dan Kusuma. Beberapa lagi masih mengintip. Nagih utang 2 jadi lo yang namanya Kusuma. Kita kesini mau nagih utang atas nama Saka. Nama Kusuma dijadikan jaminan saat Saka meminjam uang. Jadi sekarang lo harus bayar utangnya. Saka jeleng. Semua tampak terkejut. Kamera ceng fokus Devi masuk ke lobi dan tampak gusar mendengar perkataan penagih utang yang lantang. Devi, enak saja gak bisa. Kusuma kaget lagi lihat Devi datang. Anjani yang juga kaget dan bingung lihat gaya Devi yang sama persis dengannya hari ini. Devi, kalian cari dong si Saka itu. Ya gak ada urusannya lagi sama kami, orangnya juga masih di Jakarta kok. Penagih utang, kalau gitu kalian harus kasih tahu dong Saka di mana atau kalian akan dianggap sekongkol karena sembunyiin si Saka ini cu. Devi tampak makin geram.
Beberapa satpam tambahan datang untuk membantu 2 satpam yang sudah ada. Anjani cukup, saya tidak peduli masalah kalian apa. Tapi ini kantor bukan pasar. Keluar dari kantor saya sekarang. Anjani menjentikan jarinya menyuruh para satpam menyeret kedua penagih utang dengan paksa. Penagih utang, awas ya lo kalau gak bisa kasih tahu di mana Saka. Kita akan teror keluarga lo semua. Penagih utang berteriak dan mengancam. Tampak Kusuma di sini ikut kesal dan marah. Cukup 40, INT, rumah Dita. Sore tampak ketegangan dan kepanikan di wajah Dita. Dita berpikir keras mencari alasan agar tidak ketahuan Saka. Dita, oh itu. Aku waktu itu telepon taksi akhirnya dan minta tolong supirnya bantu aku ke mobil. Sampai di sana aku dibantu perawat. Saka tampak bingung dan berpikir. Saka memangnya rumah gak dikunci. Supir taksinya main masuk aja gitu. Wajah Saka yang curiga. Veok, Dita, duh ini orang susah banget dikibulin. Aku harus alihin perhatiannya lagi. Dita, ya mana aku ingat pintu dikunci atau gak. Waktu itu aku sakit banget. Udah syukur ada yang mau nolongin, kan? Udah. Kamu mendingan tebusin obat buat aku. Ada obat yang belum aku beli kemarin. Resepnya ada di meja rias sana. Saka pun akhirnya berdiri. Saka, iya. Maaf ya. Aku beli dulu obatnya. Kamu istirahat aja di rumah. Saka berjalan masuk ke kamar. Wajah lega Dita. Tapi cepat berubah jadi biasa lagi saat Saka keluar dari kamar bawa resep. Saka, aku pergi dulu. Dita mengangguk saja dan melihat Saka keluar rumah. Dita, view. Untung saja. Jangan sampai Saka tahu aku perginya sama Dion. Haha. Dita berdiri dan jalan masuk ke kamarnya. Cutu 40, TXT, rumah Ariana. Sore camerapan mobil Kusuma memasuki halaman rumah Ariana. Pedro turun sambil takjub dengan serakan sampah di teras rumah Ariana. Wow, 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 wow.